Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan produk yang telah kami buat, yaitu lilin aromaterapi untuk relaksasi dan pengharum ruangan, yang beranggotakan Nuraini, Raisa Receiver Formesia, dan Naptali Putri Gunawan. Yang materi pertama akan dijelaskan oleh Nuraini. Latar belakang. Lelah beraktivitas seharian, untuk berelaksasi, Anda bisa mencoba lilin beraroma yang bisa memberikan pengaruh besar kepada tubuh dan indera. Lilin aromaterapi adalah lilin khusus yang terbuat dari minyak esensial dengan aroma yang begitu menyenangkan dan menenangkan. Lilin aromaterapi juga bisa digunakan sejak beberapa abad lalu untuk merelaksasikan suasana. Sebuah lilin yang beraroma digunakan untuk pembuatan aromaterapi memiliki 3 komponen utama, yaitu sumbu, lilin, dan minyak esensial. Sumbu adalah bagian dari lilin yang akan dinyalakan. Fungsinya yaitu untuk menahan api yang akan membakar lilin. Bentuknya berupa tali kecil yang ada di dalam lilin dari atas sampai bawah. Saat sumbu terbakar, lilin akan meleleh sampai seluruh habis terbakar, hingga menempel ke tempat lilinnya. Aromaterapi adalah terapi atau pengobatan dengan menggunakan bau-bauan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, bunga, pohon yang berbau harum dan enak. Aromaterapi digunakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Sering digunakan untuk menenangkan sentuhan penyembuhan dengan sifat terapeutik, menurut Craig Hospital 2013. Rumusan masalah. Yang pertama ada proses pengolahan aromaterapi agar bisa disatukan dengan lilin. Yang kedua, menciptakan aromaterapi dari bahan yang ada di rumah. Yang ketiga, memasarkan produk dengan cara menarik. Tujuan dari pembuatan proposal dan produk ini adalah terciptanya suatu produk yang bisa digunakan di ruangan dan berbagai tempat. Juga menggunakan bahan aroma yang terjangkau dan mudah didapat. Selanjutnya ada luaran yang diharapkan. Yang pertama adalah terciptanya produk aromaterapi yang ramah lingkungan. Lalu yang kedua ada produk menjadi sebuah karya yang bernilai. Lalu yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan di era pandemik. Manfaat kegiatan ini yaitu yang ke-1, memberikan kesempatan mahasiswa untuk berkegiatan dan berwirausaha di era pandemik. Yang selanjutnya, mengasah skill kreativitas mahasiswa. Dan yang terakhir, menciptakan suatu produk yang banyak fungsinya. Gambaran umum rencana usaha. Yang pertama, kita lihat dari kondisi umum lingkungan. Di era pandemi seperti ini, semuanya akan terasa sulit. Melihat produk yang akan dibuat membuka peluang yang sangat besar, karena produk lilin aromaterapi sedang disukai oleh semua jenis umur, mulai dari anak-anak, orang dewasa, bahkan lansia. Karena semua kegiatan dilakukan di rumah, terkadang ada rasa bosan. Maka dari itu, dibuatlah produk lilin aromaterapi untuk relaksasi di rumah. Keunggulan dari lilin aromaterapi ini adalah akan memberikan sensasi rasa ketenangan atau menyenangkan. Yang kedua, kandungan dalam aromaterapi ini akan menguap saat dibakar dan kemudian mengisi di dalam ruangan, maka ruangan tersebut akan menjadi harum. Selanjutnya ada analisa pasar. Produk ini menjadi suatu kebutuhan bagi sebagian orang, dan karena efek pandemik menyebabkan tingginya permintaan pasar dibandingkan biasanya. Target utama dari penjualan produk ini adalah kalangan remaja dan juga ibu rumah tangga, karena banyak manfaat dari produk ini. Lalu untuk strategi pemasaran, yang pertama adalah tempat. Produk ini dipasarkan secara online karena melihat situasi yang tidak memungkinkan untuk pemasaran secara langsung atau bertemu. Jika keadaan sudah membaik, pemasaran akan dilakukan pada daerah kampus dengan target remaja atau mahasiswa, juga dalam pameran-pameran. Yang kedua, produk. Produk ini menggunakan bahan yang sudah terjamin aman, dengan manfaat yang banyak selain untuk pengharum ruangan, juga untuk relaksasi. Yang ketiga ada harga. Harga dari satu produk lilin aromaterapi ini dijual terjangkau oleh mahasiswa, remaja, dan ibu rumah tangga. Yang keempat, promosi. Promosi dilakukan secara online di media sosial, diantaranya Instagram, WhatsApp, Facebook, Line, dan Twitter. Selanjutnya ada pembuatan produk, yaitu komposisinya. Olahan dari lilin yang sudah dihaluskan ditambahkan aromaterapi dengan minyak lalu ditambahkan sedikit pewarna. Diolah dengan alat tertentu seperti blender untuk menghaluskan lilin. Selanjutnya diperlukan benang kasur untuk sumbu yang nantinya akan dibakar, dan juga diperlukan gelas hias untuk kemasan serta stiker atau label. Proses pembuatan lilin aromaterapi untuk relaksasi dan pengharum. Yang pertama, siapkan lilin, minyak, aromaterapi, benang kasur, pewarna, juga gelas dan label untuk kemasan. Setelah itu, lilin dihaluskan menggunakan blender lalu dimasukkan ke dalam panci dan dipanaskan
di api yang kecil. Tambahkan sedikit minyak ke dalam panci yang terisi lilin sampai lilin mencair. Kemudian tambahkan pewarna tetes demi tetes, aduk sampai merata. Setelah itu, beri aromaterapi 10 tetes ke panci dan aduk. Lalu masukkan benang kasur untuk sumbu ke dalam seloki atau gelas hias. Kemudian bahan yang ada di panci masukkan ke dalam seloki atau gelas hias yang sudah diisi benang kasur. Tunggu hingga mengeras dan lilin siap digunakan. Selanjutnya ada cara menggunakan produk lilin aromaterapi. Yang pertama, nyalakan lilin, lalu gunting sumbu sebelum dinyalakan dan pastikan sumbu tak lebih panjang dari 2 mm. Kemudian, nyalakan sumbu dengan api. Jangan meninggalkan lilin menyala sepanjang malam. Jangan letakkan lilin di tempat yang terkena udara dingin secara langsung. Kemudian, luruskan sumbu setelah habis dibakar. Jangan tiup lilin untuk mematikan. Promosi dan pemasaran. Lilin aromaterapi untuk relaksasi dan pengharum diciptakan agar masyarakat merasakan manfaat yang bisa memberikan efek menenangkan dan nyaman. Bisa mengurangi stres dan kelelahan, juga dapat membuat kualitas tidur lebih baik yang akan dipromosikan dalam berbagai cara, yaitu pemberian diskon untuk 10 orang pertama seperti beli 1 gratis 1, memberikan testi gratis kepada masyarakat sekitar atau remaja untuk memikat banyak konsumen. Selanjutnya di sini ada tabel ya. Ini tabel biaya dan jadwal kegiatan. Di sini ada anggaran. Yang pertama, jenis pengeluaran biaya, perlengkapan yang dibutuhkan biayanya yaitu 1.446.000. Lalu yang kedua ada bahan habis pakai, biayanya 530.000. Lalu ada perjalanan dan lain-lain, biayanya 1.500.000. Totalnya 3.476.000. Untuk jadwal kegiatan di sini ada 3 jenis kegiatan. Yang pertama, perizinan bimbingan dari pihak terkait. Dibutuhkan waktu selama 2 minggu pada bulan pertama. Yang kedua adalah pembelajaran bahan mentah, pembuatan produk, dan pengemasan. Dibutuhkan waktu pada bulan kedua selama 4 minggu dan pada bulan ketiga selama 1 minggu. Untuk penjualan produk dibutuhkan waktu selama 9 minggu, 3 minggu pada bulan ketiga, 4 minggu pada bulan keempat, dan 2 minggu pada bulan kelima. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan karena manusia tak luput dari kesalahan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.